Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdian Kasim. Saya dari kelas MPI 5B. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok 1, yaitu yang pertama konsep manajemen strategis atau yang dimaksud dengan framework manajemen strategis. Yang kedua yaitu perumusan visi dan misi dalam dunia pendidikan. Yang ketiga yaitu pelembagaan strategis sekolah. Yang keempat yaitu operasional strategis sekolah. Dan yang kelima yaitu manajemen strategis sekolah dalam persaingan mutu. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang konsep manajemen strategis atau framework manajemen strategis. Pengertian atau teori evolusi manajemen strategis. Menurut Grant, strategis juga dapat diartikan sebagai keseluruhan rencana mengenai penggunaan sumber daya untuk menciptakan suatu posisi yang menguntungkan. Peran manajemen strategis ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pertumbuhan dan keberlanjutan, yang kedua itu berpikir strategis, yang ketiga yaitu manajemen strategis. Manfaat manajemen strategis yaitu yang pertama, memberikan arah jangka panjang yang akan dituju, yang kedua yaitu membantu organisasi yang beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, yang ketiga yaitu membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif, dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. Materi kedua yaitu tentang perumusan visi dan misi dalam dunia pendidikan. Definisi pendidikan Islam. Kata Islam dalam pendidikan Islam menunjukkan warna pendidikan tertentu, yaitu pendidikan yang berwarna Islam. Pendidikan yang Islami yaitu pendidikan yang berdasarkan Islam. Visi dan misi pendidikan Islam. Visi pendidikan Islam dapat diartikan sebagai tujuan jangka panjang, cita-cita masa depan, dan impian ideal yang ingin diwujudkan oleh pendidikan Islam. Visi pendidikan Islam ini selanjutnya dapat menjadi sumber motivasi, inspirasi, pencerahan, pegangan, dan arah bagi perumusan visi dan arah bagi perumusan misi. Tujuan kurikulum, proses belajar, guru, staf, murid, manajemen, lingkungan, dan lain sebagainya. Misi dapat diartikan sebagai tugas-tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan. Dengan demikian, antara visi dan misi harus memiliki hubungan fungsional simbiotik, yakni saling mengisi dan timbal balik. Dari satu sisi, visi mendasari rumusan misi, sedangkan dari sisi lain, keberadaan misi akan menyebabkan terjadinya visi. Berdasarkan uraian di atas, maka misi pendidikan Islam itu yang pertama, mendorong timbulnya kesadaran umat manusia agar mau melakukan kegiatan belajar dan mengajar. Yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar sepanjang hayat. Yang ketiga yaitu melaksanakan program wajib belajar. Yang keempat yaitu melaksanakan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Yang kelima, mengeluarkan manusia dari kehidupan kegelapan kepada kehidupan yang terang benderang. Yang keenam yaitu memberantas sikap jahiliyah. Yang ketujuh, menyelamatkan manusia dari tepi jurang kehancuran yang disebabkan oleh pertikaian. Yang kedelapan, melakukan pencerahan batin pada manusia agar sehat rohani dan jasmani. Yang kesembilan yaitu menyadarkan manusia agar tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan bencana di muka bumi seperti permusuhan dan peperangan. Yang ke-10 yaitu mengangkat harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di muka bumi. Karakteristik pendidikan Islam bisa ditinjau dari pendidikan Islam yang bersifat pesantren dan madrasah. Dari kedua lembaga di atas dapat dilihat bahwa pesantren merupakan sistem pendidikan yang berorientasi pada pondok, sedangkan madrasah merupakan sistem pendidikan Islam yang modern dan bentuknya pun sama persis dengan lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah umum.
Materi yang ketiga yaitu tentang pelembagaan strategi sekolah. Lembaga secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, lembaga adalah bakal dari suatu asal mula yang akan menjadi suatu bakal, bentuk, wujud, rupa, tujuan, ikatan badan, badan atau organisasi yang mempunyai tujuan jelas, terutama dalam bidang keilmuan. Strategi pendidikan merupakan hal yang perlu dipikirkan matang-matang oleh para pemimpin bangsa. Jangan sampai pendidikan hanya bisa dinikmati segelintir orang dan menjadi barang yang langka. Pendidikan adalah modal untuk membiayai kebutuhan kita akan ilmu dan tantangan kehidupan. Lembaga strategis pendidikan terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama peningkatan tata kelola dan manajemen pendidikan, yang kedua peningkatan pelayanan guru, yang ketiga peningkatan pelayanan siswa, yang keempat yaitu pelayanan sarana dan prasarana, yang kelima peningkatan prestasi pendidikan, yang keenam integrasi sistem informasi pendidikan. Materi keempat tentang operasional strategi sekolah. Menurut Rhonda Abrams dan Alais Laplante dalam Setiawan 2015, operasional merupakan aspek yang terpenting karena tanpa adanya operasional, maka tidak ada yang bisa dikerjakan. Definisi kegiatan operasional dalam pengertian menurut para ahli adalah kegiatan inti dari sebuah bisnis ataupun organisasi untuk menghasilkan pendapatan serta untuk tetap terus menjalankan aktivitas bisnisnya. Pengertian sekolah adalah suatu lembaga yang memang dirancang khusus untuk pengajaran para murid atau siswa di bawah pengawasan para guru. Sedangkan sekolah sebagai bentuk organisasi menurut Kurniawan diartikan sebagai wadah dari kumpulan manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, yakni tujuan pendidikan, dengan memanfaatkan manusia itu sendiri sebagai sumber daya di samping yang ada di luar dirinya seperti uang, material, dan waktu. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan operasional sekolah adalah kegiatan inti suatu organisasi untuk menghasilkan sumber daya atau lulusan yang bermutu untuk tujuan pendidikan. Baiklah, materi yang kelima yaitu tentang manajemen strategis sekolah dalam persaingan mutu. Manajemen strategis dalam manajemen sekolah adalah suatu pendekatan yang sistematik dalam menyelenggarakan programnya untuk mencapai tujuan sekolah. Unsur-unsur strategis dalam manajemen sekolah bertitik tolak pada ruang lingkup atau batasan di mana sekolah itu bergerak, menetapkan mutu layanan belajar, mutu lulusan yang dihasilkan, memenuhi keinginan masyarakat akan mutu pendidikan yang diselenggarakan di sekolah. Manajemen strategi sekolah dalam menghadapi persaingan mutu merupakan suatu pendekatan yang sistematik dalam menyelenggarakan programnya untuk mencapai tujuan sekolah. Dalam hal ini, penggunaan model manajemen berbasis sekolah atau yang dimaksud dengan MBS merupakan konsep yang konstruktif dan menjanjikan sebagai strategi peningkatan mutu manajemen pendidikan. MBS adalah gagasan yang menempatkan kewenangan pengelolaan sekolah dalam satu keutuhan entitas sistem untuk membuat keputusan. Dalam konsep MBS, manajemen yang diterapkan memiliki karakteristik umum sebagai berikut. Itu yang pertama, keputusan yang diambil bersifat strategis. Yang kedua, penggunaan sumber daya sekolah seefektif mungkin. Yang ketiga, berorientasi ke masa depan, sangat peduli dan tanggap dengan lingkungan eksternal. Yang keempat yaitu cenderung bersifat multidimensional. Oleh karena itu, perumusan visi dan misi menjadi langkah utama yang dilakukan dengan mengasesmen lingkungan, yaitu apa sebenarnya kebutuhan mendasar lingkungan akan pendidikan yang dapat disediakan di sekolah. Selanjutnya, terdapat 3 elemen
elemen manajemen strategis, yaitu analisis strategis. Yang kedua yaitu formulasi strategis dan implementasi strategis. Implementasi merupakan hal yang paling sulit untuk dilakukan sebagai diungkapkan miliar. Peningkatan mutu pendidikan diperoleh melalui dua strategi, yaitu peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi akademis untuk berdasar minimal dalam perjalanan yang harus ditempuh mencapai mutu pendidikan yang dipersyaratkan oleh tuntutan zaman. Yang kedua yaitu peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pada keterampilan hidup yang esensial yang dicangkupi oleh pendidikan berlandas luas, nyata, dan bermakna. Baiklah, selanjutnya materi dari kelompok 2. Materi dari kelompok 2 itu terdiri dari 5 materi, yaitu yang pertama proses dan sistematika manajemen strategis, yang kedua yaitu analisis teori manajemen strategis yang tepat dalam dunia pendidikan, yang ketiga yaitu formulasi strategis lembaga pendidikan dalam upaya peningkatan mutu, yang keempat yaitu analisis lingkungan eksternal dan internal, yang kelima yaitu assessment of product marketing. Baiklah, materi pertama dari kelompok 2 yaitu proses dan sistematika manajemen strategis. Manajemen strategis pendidikan adalah proses formulasi dan implementasi rencana dan kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal vital, berpasif, dan berkesinambungan bagi suatu organisasi secara keseluruhan pada lembaga pendidikan. Manfaat manajemen strategis dalam pendidikan adalah membantu lembaga pendidikan merumuskan strategi yang lebih tepat dengan menggunakan pendekatan sistematis, logis, dan rasional pada proses pemilihan strategis pengelolaan pendidikan di era global yang terus mengalami perubahan. Manajemen strategis sebagai proses perumusan strategis, implementasi strategis, dan pengendalian perumusan. Evaluasi konsep manajemen strategis. Manajemen dipandang suatu evolusi manajemen karena dua alasan, yaitu yang pertama, strategi sebagai rencana besar organisasi untuk mengatasi tantangan saat ini dan sekaligus mencapai keberhasilan visi dan misi organisasi di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu organisasi menerapkan manajemen strategis menjawab perubahan dunia dalam rangka meningkatkan kemampuan daya saing untuk meraih keberhasilan di masa-masa mendatang. Kesalahan dalam proses manajemen strategis pendidikan itu yang pertama, ketidakmampuan berpikir secara strategis, yang kedua ketidaktepatan penggunaan pada tingkat manajemen, yang ketiga itu terlalu menekankan pada bentuk dan prosedur, yang keempat yaitu terpisah dari lingkungan cukup untuk mencapai waktu jangka pendek, yang terakhir yaitu ketidaktepatan penggunaan sumber daya. Baik, materi yang kedua dari kelompok 2 yaitu tentang analisis teori manajemen strategis yang tepat dalam dunia pendidikan. Tujuan utama manajemen strategis adalah mencapai pengertian dan komitmen dari semua eksekutif maupun pelaksanaan lembaga pendidikan. Manfaat besar dari manajemen strategis adalah memberi peluang bagi organisasi dalam pemberdayaan individual. Pemberdayaan adalah tindakan memperkuat pengertian karyawan mengenai efektivitas dengan mendorong dan menghargai mereka untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan latihan inisiatif serta imajinasi. Penerapan manajemen strategis dalam penyelenggaraan sistem pendidikan memungkinkan suatu organisasi menyelenggarakan pendidikan atau termasuk di dalamnya sekolah dan departemen pendidikan untuk lebih proaktif daripada reaktif dalam membentuk masa depan lembaga pendidikan di dunia global dewasa ini. Penerapan konsep berpikir dan bertindak strategis.
Evaluasi konsep manajemen strategis. Rencana strategis yang telah dirumuskan oleh organisasi berisi tentang pernyataan strategis yang siap dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan utama organisasi. Menjadikan organisasi strategis merupakan proses menghasilkan strategis dan memperbaikinya sesuai dengan keperluan. Mempermudah penetapan kebijakan sekolah karena visi dan misi merupakan gambaran atau cita-cita ke depan sekolah. Visi dan misi sebagai arah pijakan melaksanakan kebijakan sekolah. Kesalahan dalam proses manajemen strategis. Manajemen strategis pada saat sedang dipraktikkan terdapat dua kategori penting. Kesalahan-kesalahan dapat terjadi. Kategori yang pertama mencakup kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan dari cara bagaimana strategis itu digunakan. Beberapa kesalahan pada kategori pertama ini dapat dihindari dan berasal dari kesalahan pemahaman proses strategis. Kategori kedua mencakup kesalahan-kesalahan yang mesti terjadi berhubungan dengan proses strategi. Kesalahan yang berhubungan dengan penggunaan strategi terdiri dari beberapa hal, yaitu yang pertama, ketidakmampuan berpikir secara strategis. Yang kedua, ketidaktepatan penggunaan pada tingkatan manajemen. Yang ketiga, terlalu menekankan pada bentuk dan prosedur. Yang keempat yaitu perpisahan dari lingkungan. Yang kelima, cangkup untuk mencapai tujuan jangka pendek. Dan yang keenam yaitu ketidaktepatan penggunaan sumber daya. Baiklah, materi ketiga dari kelompok 2 yaitu formulasi strategis lembaga pendidikan dalam upaya peningkatan mutu. Proses manajemen strategis itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pengembangan visi, misi, dan tujuan. Yang kedua yaitu pengidentifikasian faktor internal dan eksternal atau yang dimaksud dengan analisis SWOT. Yang terakhir yaitu perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Pelaksanaan strategi yaitu meliputi menentukan kebijakan sekolah, memotivasi karyawan, mengalokasikan sumber-sumber daya manusia, mengembangkan budaya yang menunjukkan strategi. Formulasi strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tentang formulasi visi dan misi sekolah. Perumusan visi dan misi dilakukan dahulu dengan mengasesmen lingkungan, yaitu apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan mendasar lingkungan akan pendidikan yang dapat disediakan oleh sekolah. Asesmen lingkungan terdiri dari 2 unsur, yaitu lingkungan eksternal dan internal. Asesmen lingkungan eksternal meliputi identifikasi dan evaluasi aspek-aspek sosial, budaya, politis, dan ekonomis, dan teknologi, serta kecenderangan yang mungkin berpengaruh pada organisasi. Yang kedua yaitu perumusan tujuan dan target sekolah. Akdon menegaskan bahwa target atau sasaran organisasi sangat penting karena merupakan salah satu tonggak dari proses perumusan perencanaan strategis yang efektif, yang mendukung setiap butiran tujuan dan menyatakan tugas-tugas khusus yang dirampungkan dalam jangka pendek jika organisasi ingin sukses. Yang ketiga yaitu penentuan strategis organisasi sekolah. Strategis organisasi adalah suatu pernyataan mengenai arah dan tindakan yang diinginkan oleh organisasi di waktu yang akan datang. Strategi organisasi tersebut mencakup kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan manajemen untuk melaksanakan misinya. Materi kelima dari kelompok 2 yaitu tentang Assessment of Product Market. Pengertian pasar. Menurut Hussein Umar, pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli atau saling bertemunya kekuatan permintaan dan penawaran untuk membentuk suatu harga. Pendapat ahli yang lain mengatakan bahwa pasar merupakan suatu kelompok orang yang diorganisasikan untuk melakukan tawar-menawar sehingga demikian terbentuk harga. Konsep strategi pemasaran dalam jasa pendidikan.
dalam upaya meningkatkan eksistensi dan citra sebuah lembaga pendidikan, hendaknya para pengelola pendidikan dapat menerapkan konsep strategi pemasaran jasa pendidikan. Pemasaran jasa pendidikan merupakan langkah pembaruan lembaga pendidikan dalam rangka memasarkan produk layanan jasa pendidikan kepada masyarakat dengan menciptakan dan menawarkan inovasi pendidikan, jasa yang sesuai dengan harapan dan tuntutan. Dalam kaitannya dengan pemasaran, strategi didefinisikan sebagai alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran. Tujuan utama dari analisis atau penilaian pasar adalah menunjukkan kepada investor bahwa Anda memahami pasar dengan baik dan pasar tersebut cukup besar untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Fokus dari penerapan pemasaran ini adalah bagaimana meningkatkan pelayanan sesuai dengan keinginan dan keputusan siswa, yang tentunya hal tersebut harus didukung dengan peran para tenaga ahli di bidangnya, sumber daya dan fasilitas yang memadai, serta selalu meningkatkan mutu lulusan. Dalam dunia pendidikan, pemasaran dapat diadopsi sebagai suatu proses kegiatan kependidikan untuk menempatkan lembaga pendidikan sebagai komoditas yang menyediakan jasa pelayanan bagi masyarakat. Terdapat dua elemen penting dalam upaya memasarkan lembaga pendidikan. Pertama adalah baiknya kualitas komunikasi dan promosi sebagai lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu kemampuan untuk menanggapi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan baik dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan. Baik, selanjutnya materi dari kelompok 3. Materi dari kelompok 3 ini terdiri dari 5 materi, yaitu yang pertama, lingkungan kompetitif dan analisis biaya perencanaan strategis pendidikan. Yang kedua yaitu implementasi karakteristik komponen, dimensi, dan proses manajemen strategis dalam dunia pendidikan. Yang ketiga yaitu perubahan strategi dan future direction in strategis. Yang keempat yaitu implementasi teori-teori manajemen strategis dalam dunia pendidikan. Yang kelima yaitu evaluasi manajemen strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan. Materi pertama dari kelompok 3 yaitu tentang lingkungan kompetitif dan analisis biaya perencanaan strategis pendidikan. Pengertian lingkungan kompetitif menurut KBBI adalah daerah, kawasan, dan sebagainya yang termasuk di dalamnya, sedangkan kompetitif merupakan suatu hal yang berhubungan dengan sebuah persaingan atau kompetisi. Kompetitif adalah suatu hal yang berhubungan dengan dua persaingan atau kompetisi. Dalam hal ini, kompetitif dapat diposisikan sebagai suatu kondisi perebutan atau keadaan berkompetisi yang terjadi atau yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang dalam memenangkan sebuah persaingan. Analisis biaya perencanaan strategis pendidikan. Pemerintah memiliki kebijakan dan peraturan terkait dengan pembiayaan suatu pendidikan atau sekolah. Materi kedua dari kelompok 3 yaitu implementasi karakteristik, komponen, dimensi, dan proses manajemen strategis dalam dunia pendidikan. Implementasi strategis manajemen melibatkan upaya besar yang bertujuan mentransformasikan tujuan strategis dalam aksi, yaitu penyelenggaraan program sekolah. Betapapun hebatnya suatu strategi, apabila tidak diimplementasikan dengan baik, tentu saja strategi itu tidak akan bermakna dalam lingkungan organisasi pendidikan. Komponen manajemen strategi
ini terbagi menjadi 10. Yang pertama visi organisasi atau perusahaan, yang kedua tujuan, ketiga strategi, empat kebijakan, kelima profil perusahaan, keenam lingkungan eksternal, ketujuh lingkungan internal, kedelapan analisa strategi dan pilihan, kesembilan strategi unggulan, dan yang ke-10 itu strategi fungsional. Dimensi manajemen strategi ini terbagi menjadi dimensi waktu dan masa depan, dimensi internal dan eksternal, dimensi pendayagunaan sumber-sumber, dimensi keikutsertaan manajemen pusat, dan dimensi multibidang. Proses manajemen strategi, ada beberapa akibat dari manajemen strategi sebagai suatu proses. Yang pertama yaitu perubahan salah satu komponen akan mempengaruhi beberapa atau seluruh komponen yang lain. Yang kedua yaitu proses pembuatan, penerapan, dan evaluasi strategi merupakan suatu proses yang berurutan. Yang ketiga yaitu perlunya membuat umpan balik atau feedback pada setiap tahap awal proses. Keempat yaitu sistem manajemen strategi merupakan suatu sistem yang dinamis di mana kondisi dan situasi yang secara berskala berubah akan mempengaruhi hubungan antar aktivitas dalam manajemen strategi. Materi ketiga dari kelompok 3 yaitu tentang perubahan strategi dan future direction in strategis. Perubahan strategi. Menurut Potter dalam Sagala mengatakan strategi sebagai suatu seni dan ilmu dari pembuatan atau formulating, penerapan atau implementing, dan evaluasi atau evaluation. Keputusan-keputusan strategi agar fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan di masa mendatang. Perubahan adalah sebuah bentuk dari perubahan di mana kemudian keadaan yang di mana sekarang telah akan menuju sebuah keadaan yang di mana akan diharapkan menuju sebuah masa yang di mana akan datang. Perubahan memerlukan strategi yaitu mengerti akan adanya perubahan dari waktu ke waktu, melibatkan semua orang dalam perubahan, sesederhanakan apa yang dapat disederhanakan, persiapan program perubahan yang sistematis, jangan menutupi kesalahan, perhatikan emosi dan logika, berkomunikasi secara terbuka, lakukan pencatatan terhadap perubahan, berikan penghargaan. Future direction in strategi. Itu yang pertama, manfaat strategi jangka panjang akan terus dirasakan. Yang kedua itu meskipun faktor-faktor di dalamnya sama, ada berbagai cara mengintegrasikannya. Yang ketiga, strategi jangka panjang berkaitan dengan jangka pendek. Selanjutnya materi keempat dari kelompok 3 yaitu implementasi teori-teori manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Implementasi strategi dalam upaya memenuhi standar pendidikan nasional, struktur sekolah tersebut menggambarkan kejelasan hubungan, kerjasama, dan kewenangan dalam organisasi sekolah. Secara fungsional, struktur sekolah memperjelas adanya pembagian tugas atau job description yang jelas yang didasarkan pada kewenangan personil dalam mengelola dan mengembangkan bidang pengelolaan sekolah yang telah disandangkan pada struktur jabatan yang tertera. Tahap manajemen strategi. Proses manajemen strategi terdiri atas 4 tahap yaitu yang pertama, pengamatan lingkungan, perumusan strategi, penerapan dan implementasi strategi, dan yang terakhir yaitu evaluasi dan pengendalian strategi. Materi kelima dari kelompok 3 yaitu tentang evaluasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Implementasi manajemen strategi dalam peningkatan mutu pendidikan adalah proses manajemen mewujudkan strateginya dalam bentuk program, prosedur, anggaran, serta pengembangan strategi dalam bentuk tindakan. Visi merupakan suatu proses yang menggambarkan serangkaian kegiatan perencanaan dan penetapan sasaran sekolah secara formal
dan misi adalah alasan keberadaan suatu lembaga. Strategi adalah sebuah rencana yang komprehensif, mengintegrasikan segala resource dan capability yang mempunyai tujuan jangka panjang untuk memenangkan kompetisi. Betapapun hebatnya suatu visi dan misi dan strategi, bila tidak diimplementasikan, tentu saja strategi itu tidak akan bermakna bagi pengembangan sekolah. Faktor pendukung dan faktor penghambat manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan, yaitu faktor pendukung itu terdiri dari 11 faktor. Yang pertama itu sumber daya manusia sebagai pengelola sekolah, yang kedua sarana dan prasarana, ketiga kesiswaan, keempat keuangan atau anggaran pembiayaan, kelima itu kurikulum, keenam keorganisasian, ketujuh lingkungan fisik, 8 perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ke-9 itu peraturan, ke-10 itu partisipasi, dan yang terakhir itu kebijakan pendidikan, itu yang ke-11. Faktor penghambat ada 2 faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Pertama, strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah terpenuhi, seperti penyediaan buku-buku atau materi ajar dan alat belajar lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan atau sekolah akan dapat menghasilkan output atau keluar yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua yaitu pengelolaan dan pendidikan selama ini bersifat makro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro atau pusat tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro. Baiklah, selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4 ini terdiri dari 5 materi, yaitu yang pertama konsep manajemen strategi sekolah, yang kedua yaitu tahap-tahap dalam manajemen strategi pendidikan, yang ketiga yaitu model balance scorecard dalam manajemen sekolah, kesalahan dalam proses manajemen strategi, yang kelima yaitu manajemen strategi dalam pendidikan. Baik, materi pertama dari kelompok 4 yaitu tentang konsep manajemen strategi sekolah. ANSOP berpendapat bahwa manajemen strategi ialah suatu pendekatan yang sistematis bagi suatu tanggung jawab manajemen, mengkondisikan organisasi ke posisi yang dipastikan mencapai tujuan dengan cara yang akan meyakinkan keberhasilan. Penggunaan manajemen berbasis sekolah dalam peningkatan mutu. Manajemen berbasis sekolah diselenggarakan melalui beberapa model, yaitu yang pertama, peningkatan peranan guru, yang kedua, peningkatan wawasan pengelolaan pengajaran melalui studi penelitian dan kajian pustaka, yang ketiga yaitu penyamaan visi semua pihak dalam proses perubahan untuk memfokuskan arah baru merealisasikan penyelenggaraan program dengan sistem manajemen berbasis sekolah. Penerapan model MBS meningkatkan mutu sekolah. Mutu sekolah yang berkenan dengan penilaian bagaimana suatu produk memenuhi kriteria, standar atau rujukan tertentu. Yang kedua itu indikator keberhasilan. Baik, materi kedua dari kelompok 4 yaitu tentang tahap-tahap dalam manajemen strategis dalam pendidikan. Pengertian manajemen strategis pendidikan terbentuk dari 2 kata, yakni strategis, berasal dari bahasa Yunani atau strategia yang berarti seni atau ilmu, menjadi seorang jenderal. Jenderal Yunani yang efektif perlu memimpin tentara, memenangkan peperangan, mempertahankan wilayah, melindungi kota dari serangan musuh, menghancurkan musuh. Pengertian cukup luas manajemen strategi menunjukkan bahwa manajemen merupakan suatu sistem yang sebagai suatu kesatuan yang memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dan bergerak secara serentak ke arah yang sama pula.
Tujuan manajemen strategi dalam pendidikan adalah mencapai pengertian dan komitmen dari semua eksekutif maupun pelaksanaan lembaga pendidikan. Penerapan manajemen strategi di dalam penyelenggaraan sistem pendidikan memungkinkan suatu organisasi penyelenggaraan pendidikan, termasuk di dalamnya sekolah dan departemen pendidikan untuk lebih proaktif daripada reaktif dalam membentuk masa depan lembaga pendidikan di dunia global dan dewasa ini. Tahap-tahap manajemen strategi pendidikan. Tahap-tahap manajemen ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama pengamatan lingkungan. Secara garis besar, pengamatan lingkungan terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, analisis lingkungan internal terkait dengan melihat ke dalam organisasi, yaitu melihat bagaimana kekuatan strength, kelemahan weakness, dan melihat keluar organisasi, yaitu bagaimana peluang opportunity dan ancaman atau threat. Perumusan strategi. Langkah kedua dari tahapan manajemen strategi adalah perumusan strategi yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, dan kebijakan sekolah. Yang ketiga yaitu implementasi strategi. Langkah ketiga dari model manajemen strategi adalah implementasi strategi yang meliputi program, anggaran, dan prosedur. Yang terakhir yaitu bagian D, evaluasi dan pengendalian. Tahap terakhir dari manajemen strategi adalah evaluasi dan pengendalian. Evaluasi dan pengendalian dari suatu program merupakan hal yang penting untuk melihat apakah program telah direncanakan mencapai tujuan atau belum. Baiklah, selanjutnya materi ketiga dari kelompok 4 itu yang tentang model balance scorecard dalam manajemen sekolah. Balance scorecard berasal dari 2 kata, yaitu balance yaitu berimbang dan scorecard yaitu kartu skor. Balance scorecard adalah sistem manajemen yang bertujuan untuk menerjemahkan tujuan strategi organisasi ke dalam serangkaian tinjauan kinerja yang pada gilirannya diukur, dipantau, dan diubah jika perlu untuk memastikan bahwa tujuan strategi organisasi terpenuhi. Salah satu poin kunci dari balance scorecard adalah memperluas evaluasi kinerja prospek yang selama ini selalu sangat fokus pada aspek keuangan. Balance scorecard adalah mekanisme sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tindakan nyata. Di lapangan, balance scorecard adalah salah satu alat manajemen yang telah terbukti telah membantu banyak dalam mengimplementasikan strategi. Penerapan balance scorecard adalah memperluas evaluasi kinerja prospek yang selama ini selalu sangat fokus pada aspek keuangan. Penerapan balance scorecard dalam pendidikan mempunyai 4, yaitu yang pertama perspektif keuangan, pelangganan proses, pembelajaran, atau pertumbuhan. Baiklah, materi keempat dari kelompok 4 yaitu tentang kesalahan dalam proses manajemen strategis. Manajemen berasal dari to manage yang berarti mengatur, mengelola, atau mengurusi. Sedangkan strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Manajemen strategi dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Inti dari manajemen strategi adalah seni dan ilmu yang berfokus pada proses penetapan tujuan dan mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan rencana. Sama halnya dengan manajemen strategi dalam dunia pendidikan, merupakan suatu pengelolaan satuan pendidikan berdasarkan pendekatan terhadap analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan untuk merancang aktivitas dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah yang telah ditentukan. Kesalahan dalam proses manajemen. Strategi manajemen
Strategi manajemen pada saat sedang dipraktikkan terdapat dua kategori penting. Kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi ditimbulkan dari cara bagaimana strategi itu digunakan. Itu yang pertama, ketidakmampu berpikir secara strategi. Kedua, ketidaktepatan pada tingkatan manajemen. Ketiga, terlalu menekankan pada bentuk dan prosedur. Keempat, terpisah dari lingkungan. Kelima, ketidaktepatan penggunaan sumber daya. Dan yang terakhir yaitu cukup untuk mencapai waktu jangka pendek. Ketidakmampuan memprediksi perubahan atau masalah lingkungan eksternal, yaitu pertama, perkembangan inovasi produk jasa baru. Kedua, perubahan peraturan pemerintah. Ketiga, perubahan iklim. Keempat, kekurangan dan kelangkaan bahan baku. Kelima, perubahan preferensi dan selera konsumen. Keenam yaitu kehadiran pesaing baru atau perubahan kemampuan untuk bersaing. Materi kelima dari kelompok 4 yaitu tujuan manajemen strategi dalam pendidikan. Tujuan manajemen strategi dalam pendidikan yaitu terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel. Meningkatkan citra positif pendidikan, teratasinya mutu pendidikan karena masalah mutu disebabkan oleh manajemen. Tujuan yakni terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan efektif sehingga akan dihasilkan proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik dan juga pendidik. Baik, selanjutnya materi dari kelompok 5. Materi dari kelompok 5 ini terbagi menjadi 5 materi, yaitu yang pertama, manfaat manajemen strategi dalam pendidikan. Yang kedua yaitu hierarki manajemen strategi. Yang ketiga yaitu manajemen strategi sebagai suatu proses dalam pendidikan. Yang keempat, anatomi manajemen strategi. Dan yang kelima yaitu evaluasi konsep manajemen strategi. Materi pertama dari kelompok 5 yaitu tentang manfaat manajemen strategi dalam pendidikan. Manajemen strategi memiliki beberapa manfaat, di antara lain itu yang pertama, manajemen strategi setidaknya bisa mencegah terjadinya berbagai macam masalah di dalam maupun di luar perusahaan serta meningkatkan kemampuan perusahaan di dalam menghadapi sebuah masalah. Yang kedua yaitu manajemen strategi bisa membuat kondisi atas penolakan terhadap suatu perubahan dapat berkurang. Yang ketiga yaitu manajemen strategi membuat perusahaan akan bisa melaksanakan seluruh aktivitas operasionalnya secara lebih efisien serta efektif. Yang keempat yaitu keterlibatan tenaga kerja atau karyawan perusahaan terhadap perumusan strategi bisa memperbaiki pengertian karyawan atas penghargaan sebuah produktivitas dalam tiap perencanaan strategi sehingga ujungnya bisa meningkatkan motivasi kerja dan rasa kebersamaan antar karyawan. Yang kelima yaitu seluruh keputusan yang dijalankan oleh para manajer di dalam perusahaan cenderung lebih tepat. Hal ini dikarenakan seluruhnya didasarkan pada perencanaan yang sudah matang dan sudah memperhitungkan seluruh aspek yang terkait. Yang keenam yaitu manajemen strategi akan membuat pihak manajemen perusahaan akan menjadi bertambah peka terhadap ancaman yang bisa datang dari luar lingkungan perusahaan. Manfaat manajemen strategi menurut Pearce and Robinson adalah yang pertama yaitu mengantisipasi peluang dan ancaman dari perubahan lingkungan pada masa mendatang. Yang kedua, gambaran pada anggota organisasi tentang arah dan tujuan organisasi pada masa mendatang. Yang ketiga itu memonitor apa yang terjadi dalam organisasi sehingga apabila organisasi tersebut menghadapi masalah dapat dengan segera diketahui akar permasalahannya yang akan memudahkan untuk mencari solusinya.
Materi kedua dari kelompok 5 yaitu tentang hierarki manajemen strategi. Penerapan konsep manajemen strategi di lingkungan organisasi non-profit seperti lembaga kependidikan dapat digolongkan ke dalam 3 tingkatan, yakni strategi korporasi atau level Depdiknas. Strategi tingkat korporasi disusun pada tingkatan tertinggi dalam lembaga kependidikan atau yang dimaksud dengan organisasi induk, membahas tentang pilihan, rencana strategis, pengalokasian sumber daya, level korporasi seorang pemimpin organisasi atau lembaga pendidikan mengkoordinasi aktivitas tiap unit kerja yang terpisah secara struktural. Strategi yang kedua yaitu strategi tingkat bisnis atau level direktorat terkait di lingkungan Depdiknas. Strategi tingkat bisnis memfokuskan pada cara sekolah dapat bersaing dengan sekolah lain sehingga dapat menjadi daya pendorong untuk terus meningkatkan mutu. Isu utama dikaji pada tingkat bisnis adalah cara mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif dan menganalisa kompetensi yang dapat memenuhi kebutuhan. Yang ketiga yaitu strategi fungsional di jajaran bidang, seksi-seksi, dan sekolah-sekolah. Strategi tingkat fungsional mempunyai ruang lingkup yang lebih sempit dari strategi bisnis. Strategi fungsional berhubungan dengan aktivitas bidang fungsional seperti strategi keuangan sekolah. Baiklah, materi ketiga dari kelompok 5 yaitu tentang manajemen strategi sebagai suatu proses dalam pendidikan. Tujuan manajemen strategi dalam pendidikan adalah mencapai pengertian dan komitmen dari semua eksekutif maupun pelaksana lembaga pendidikan. Manajemen strategi dipandang suatu evolusi manajemen karena 2 alasan, yaitu yang pertama strategi sebagai rencana besar organisasi untuk mengatasi tantangan saat ini dan sekaligus mencapai keberhasilan visi dan misi organisasi di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu organisasi menerapkan manajemen strategi menjawab perubahan dunia dalam rangka meningkatkan kemampuan daya saing untuk meraih keberhasilan di masa-masa mendatang. Manajemen strategi melibatkan proses perencanaan melalui 2 tahap atau komponen perencanaan, yakni yang pertama komponen perencanaan strategis meliputi proses perumusan visi, misi, tujuan strategi, dan strategi utama atau strategi umum. Yang kedua yaitu komponen perencanaan operasional meliputi proses perumusan sasaran atau tujuan operasional, pelaksanaan fungsi manajemen, kebijakan, jaringan kerja internal, eksternal organisasi, kontrol, dan evaluasi. Materi keempat dari kelompok 5 yaitu anatomi manajemen strategi. Pengertian anatomi manajemen pendidikan. Anatomi manajemen pendidikan adalah uraian dan pemahaman yang mendalam tentang hubungan ilmu manajemen dengan ilmu-ilmu yang lain dalam bidang pendidikan. Anatomi manajemen strategi dapat diumpamakan sebagai suatu organisme yang memiliki anatomi tertentu. Anatomi manajemen strategi dapat dirumuskan menjadi beberapa bagian, yaitu penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen strategis mengkombinasikan aktivitas-aktivitas dari berbagai bagian fungsional suatu bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Inti dari manajemen strategi mengidentifikasi tujuan organisasi, sumber dayanya, dan bagaimana sumber daya yang ada tersebut dapat digunakan secara paling efektif untuk mengetahui tujuan strategis. Baik, materi terakhir kelompok 5 yaitu materi kelima tentang evaluasi konsep manajemen strategi. Pengertian evaluasi manajemen strategi. Manajemen strategi dapat dipahami sebagai proses pemilihan dan penerapan strategi-strategi. Sedangkan strategi adalah pola alokasi sumber daya yang memungkinkan organisasi-organisasi dapat mempertahankan kinerjanya.
Evaluasi konsep manajemen strategi. Perencanaan strategi juga mencakup perencanaan keputusan strategi, kegiatan, dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Memiliki proses yang ditetapkan untuk mengelola strategi akan membantu organisasi membuat keputusan logis dan mengembangkan tujuan baru dengan cepat untuk mengimbangi perkembangan teknologi pasar dan kondisi bisnis. Manajemen strategi dapat dengan demikian membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, meningkatkan pangsa pasar, dan merencanakan masa depannya. Baiklah, selanjutnya materi dari kelompok 6. Materi dari kelompok 6 ini terdiri dari 5 materi. Yang pertama yaitu penggunaan manajemen berbasis sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua yaitu efektivitas model penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah atau yang dimaksud dengan MBS. Yang ketiga yaitu peran dan partisipasi masyarakat terhadap sekolah. Yang keempat, perumusan sasaran, jangka panjang, dan strategi induk dalam dunia pendidikan. Yang kelima yaitu monitoring dan evaluasi strategi dalam pendidikan. Baiklah, materi pertama dari kelompok 6 yaitu penggunaan manajemen berbasis sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pengertian manajemen berbasis sekolah menurut Nurholis, manajemen berbasis sekolah atau MBS adalah bentuk alternatif sekolah sebagai hasil dari desentralisasi pendidikan. Secara umum, manajemen berbasis sekolah atau yang dimaksud dengan MBS adalah salah satu basis manajemen pengelolaan sekolah yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan bersama secara partisipatif dari semua warga sekolah dan masyarakat di sekitarnya dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan MBS. Menurut Satori menyatakan bahwa tujuan dari penerapan MBS adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya dan potensi yang tersedia. Yang kedua yaitu meningkatkan kepedulian warga sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga yaitu meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, sekolah, dan pemerintah tentang mutu sekolah. Yang keempat yaitu meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah untuk pencapaian mutu pendidikan yang diharapkan. MBS memberi beberapa manfaat, di antaranya adalah yang pertama, dengan kondisi setempat sekolah dapat meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugasnya. Yang kedua itu keleluasaan dalam mengelola sumber daya dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi, mendorong profesionalisme kepala sekolah dalam peranannya sebagai manajer maupun memimpin sekolah. Yang ketiga yaitu guru didorong untuk berinovasi. Yang keempat yaitu rasa ketanggapan sekolah terhadap kebutuhan setempat, meningkatkan dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntutan masyarakat, sekolah, dan peserta didik. Materi kedua dari kelompok 6 yaitu tentang efektivitas model penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah menurut pandangan Eric Diges merupakan gagasan yang menempatkan kewenangan pengelolaan sekolah dalam satu keutuhan entitas sistem yang di dalamnya terkandung adanya desentralisasi kewenangan yang diberikan kepada sekolah untuk membuat keputusan. Dalam pengembangan manajemen berbasis sekolah ada 5 komponen efektivitas yang perlu dikembangkan, yaitu yang pertama, prinsip kepemimpinan sekolah yang kuat dan mantap. Yang kedua yaitu harapan yang tinggi dari penampilan peserta didik. Yang ketiga yaitu mengutamakan dasar kecakapan dan kemampuan. Yang keempat yaitu penugasan dan pengawasan yang tepat terhadap seluruh personel.
sekolah, dan yang kelima yaitu penerapan model dan sistem evaluasi kemajuan belajar peserta didik yang standar serta penampilan peserta didik. Materi ketiga dari kelompok 6 yaitu tentang peran dan partisipasi masyarakat terhadap sekolah. Menurut Sarjono Sukanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai satu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengevaluasan perubahan yang terjadi. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu yang pertama partisipasi finansial, yang kedua itu partisipasi material, yang ketiga yaitu partisipasi akademik, keempat partisipasi kultural, yang kelima yaitu partisipasi evaluatif. Hubungan sekolah dengan masyarakat, ada beberapa hal yang dapat dilakukan sekolah atau lembaga pendidikan agar partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan semakin baik. Antara lain, yaitu menjalin komunikasi yang efektif dengan orang tua dan masyarakat. Yang kedua yaitu melibatkan masyarakat dan orang tua dalam program sekolah. Di sini sekolah harus memperkenalkan program dan kegiatan sekolah kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu mengundang masyarakat dalam rapat tahunan sekolah. Sekolah juga dapat melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkenan dengan kebutuhan operasional maupun non-operasional sekolah. Materi keempat dari kelompok 6 yaitu tentang perumusan sasaran, jangka panjang, dan strategi induk dalam dunia pendidikan. Penentuan sasaran jangka panjang. Berbicara mengenai sasaran berarti membicarakan mengenai tujuan yang telah ditetapkan dan akan dicapai. Tujuan organisasi menurut Zioni mencakup beberapa fungsi, diantaranya memberikan pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan masa akan datang yang senantiasa berusaha dikejar dan diwujudkan oleh organisasi. Adapun arti tujuan jangka panjang adalah sasaran jangka panjang yang ditentukan sebagai hasil akhir spesifik yang ingin dicapai sebagai organisasi dengan melakukan misi. Jangka panjang berarti lebih dari 1 tahun. Sasaran perlu untuk keberhasilan organisasi karena menyatakan arah, membantu dalam evaluasi, menciptakan sinergi, mengungkapkan prioritas, memfokuskan koordinasi, dan menyediakan dasar untuk perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan aktivitas secara efektif. Sasaran harus menantang, dapat diukur, konsisten, pantas, dan jelas. Sasaran jangka panjang ini juga bertujuan untuk menciptakan sekolah unggulan atau sekolah yang kompetitif. Adapun syarat-syarat tersebut yaitu yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah yang profesional, yang kedua guru-guru yang tangguh dan profesional, yang ketiga yaitu memiliki tujuan pencapaian filosofi yang jelas, yang keempat lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran, yang kelima jaringan organisasi yang baik jelas, yang keenam kurikulum yang jelas, ketujuh evaluasi belajar yang baik, kedelapan partisipasi orang tua murid yang aktif dalam kegiatan sekolah. Penentuan strategi induk. Dalam bukunya Fatah Syukur, cara membuat strategi yang dilakukan oleh yang sifatnya makro dalam arti kebijakan yang harus ditetapkan dalam mengantisipasi situasi dan kondisi di luar organisasinya. Untuk cara lain dalam membuat penentuan strategi induk, strategi adalah sebuah rencana yang komprehensif, mengintegrasikan segala resource dan capabilities yang mempunyai memenangkan kompetisi.
Materi yang terakhir yaitu dari materi kelompok 6, yaitu monitoring dan evaluasi strategi dalam pendidikan. Pengertian monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran tentang apa yang ingin diketahui. Pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. Sedangkan pengertian evaluasi adalah mempelajari kejadian, memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat, menyarankan perbaikan. Namun tanpa monitoring, evaluasi tidak dapat dilakukan karena tidak memiliki data dasar untuk dilakukan analisis dan dikhawatirkan akan mengakibatkan spekulasi. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi harus berjalan seiring. Tujuan monitoring dan evaluasi yaitu yang pertama, mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana. Yang kedua, mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi. Yang ketiga, melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek. Yang berikut mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan. Dan yang terakhir yaitu menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah tanpa menyimpan dari tujuan. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Apabila ada salah kata tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.